Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidin Adi Saputra dengan NIM 2022 011004. Saya di sini untuk menyelesaikan UAS pada mata kuliah praktikum audit. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum audit edisi 4 yang tentang PT Sugus, yaitu pada modul 8 yang topiknya tentang pendapatan dan beban. Saya di sini langsung aja untuk mengerjakannya. Di sini kita mendapatkan kasus bahwa PWH pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban-bebanan sebesar Rp19.877.000. Lalu yang kedua, berdasarkan pemeriksaan BBK terdapat beban komisi penjualan selama tahun 2018 sebesar 60 juta atas nama perorangan dan bukan karyawan perusahaan. Dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Atas pemeriksaan BPK nomor 2/11 tanggal 15 November 2018, pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Atas pemeriksaan BBM nomor 209 tanggal 14 September 2018, penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Ini yang dicatat oleh PT Sugus, apakah kita cek atau benar atau tidak? Yang saya udah pada soal ini, saya sudah menyelesaikannya pada jurnal adjustment-nya. Ya, nomor satu, karena terjadi salah catat oleh perusahaan yang ditanggungnya pada beban-beban lain, saya di sini akan menghilangkan pada beban-beban lain yaitu dengan masukkan dengan kredit ya. Beban-beban beban itu kan masuknya debit. Nah, saya hilangin jadi masuknya ke kredit jadi dan beban gaji juga saya tambah karena PT Sugus ini salah catat dia. Dia malah masukkan PH21 itu ke beban-beban lain, bukan ke beban gaji. Makanya saya tambahkan beban gajinya di debit 11, beban gajinya di debit, lalu beban lain-lainnya di kredit karena untuk menghilangkan beban-beban lain. Lalu di sini nomor 2-nya terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam atas akun perjalanan dan akomodasi. Lalu saya karena dia salah catat, jadi saya masukkan jamuan dan representasinya di debit 60 juta. Lalu menghilangkan perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Lalu nomor 3, terjadi salah catat atas representasi. Kata Sugus ini keseringan salah ya, salah catat. Jadi sebagai auditor kita harus mengecek dan merekapnya ulang. Di sini eh parenya itu jamuan dan representasi 4,5 juta dan pelengkapan kantor 4,5 juta. Lalu nomor 4, terjadi salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas. Ya, penjualan kardus bekas ini salah, dia salah catat. Jadi saya di sini masukkan jamuan representasi dan beban-beban lainnya. Lalu juga di sini yang pertama ini masukkan di kredit. Lalu nomor 2 belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat di tahun 2019. Di sini jadi saya kesejahteraan karyawannya pada debit 100 juta dan beban yang harus dibayar itu 100 juta. Lanjut. Hmm, Di next slide-nya ini pada halaman 125 yang kita udah kita adjustment kan jurnalnya lalu kita masukkan ke dalam sini yaitu sesuai angkanya ya, sesuai nama-namanya. Karena beban gaji ya 19,8 kita menambahkan beban gaji dan menghilangkan beban-beban lainnya di sini dan seterusnya hingga mendapatkan total
per auditnya itu dengan 2.742.455.255 rupiah di indeks PL3. Lalu selanjutnya di sini pada halaman 130 itu memasukkan lapor-laporan masa pajaknya pada tiap bulannya, karena di buku satu itu udah dilampirkan ya bahwa PT Sugus itu mendapatkan pajak yang sesuai. Kita masukkan dengan tanggal setor, jumlah, dan tanggal laporan hingga mendapatkan 19.877, sama yang seperti di soal yang pertama, walaupun dia salah memasukkan bebannya, malah masukkan beban-beban lain. Oke, di sini udah dimasukkan semuanya. Lalu selanjutnya di nextnya di sini. Nah, di sini kan ada table-table. Kita cek dulu apakah ini udah benar atau belum. Karena sebagai editor kita harus mengeceknya ulang. Karena kita nggak apa ya, nggak selalunya harus paham atau percaya dengan klien. Jadi kita sebagai editor harus mereka pulang. Lalu di sini masukkan saja. Ya, di sini total penghasilan bruto, ya, terus biaya jabatan, terus BPJS dengan memasukkan jumlah penghasilan neto, PTKP. Ya, PTKP ini yang termasuk kriterianya saja, jadi kita masuknya di PHKP. Kalau misalnya karyawannya tidak bisa apa ya, di bawah PTKP tidak bisa dimasukkan ke PHKP ini ya. Hanya karyawan-karyawannya yang gajinya itu sudah melebihi batas PTKP. Lalu di sini PPh satu kita hitung, terus di sini kok beda sama yang di sini 19.877. Kok di sini 19.940.250. Maka dari itu kita harus eh, meparinnya lagi atau menghitung selisihnya. Mau dibawa kemana selisihnya ini? Udah kita hitung aja dengan yang pertama kelebihan atas perhitungan PPh satu tahun 2018. Kan kita menghitung ulang karena kelebihan dari PT Sugusnya kita menghitung ulang. Di sini ya total PPh menurut pencatatan PT Sugus yaitu 20.580.250. Setelah disetorkan atau dibayar itu sebagai pengurang yang kita telah hitung. Utang PPh 21 itu 8.703.250. Lalu total PPh 21 berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu sebesar 19.940.250. Lalu telah disetorkan atau dibayar itu sebesar 19.877.000 rupiah. Lalu mendapatkan selisih sebesar 63.250. Dan selisih ini kita kurangkan hingga mendapatkan sebesar 8.640.000. Lalu kita compare lagi, menjudge-nya jurnalnya utang PPh 21 dengan 8.640 dan beban gaji untuk menguranginya itu sebesar 8.640.000. Lalu di kasusnya PT Sugus belum melakukan pembayaran atas PPh 25 jasa akuntan. Yaitu di sini kita menambahkan jasa profesional 400.000 rupiah dengan menambahkan utang PPh 25 atau 23 PPh 23 400.000 rupiah. Lalu di sini PT Sugus juga di kasusnya kelebihan pencatatan atas PPh 25 yaitu sebesar 357.438.9808. Nah, di sini kita menjudge-nya aja. Itu dengan mendebitkan utang PPh dan mengkreditkan beban pajak penghasilan. Lalu setelah ini semua kita masukkan di sini
dengan di halaman 127 yaitu dengan utang pajak PPh satu itu menambah ini 28.500.109 dengan mendapatkan 63.250. Ini utang PPh-nya karena PT Sugus tidak mencatatkan, jadi kita mendapatkan sendiri dengan 400.000 di per audit. Terus karena kelebihan pencatatan, jadi kita menambahkan debit pada PPh 25 yaitu 357.438.908. Itu mendapatkan dengan hasil 625.627.892. Lalu pengeluarannya masih sama, tidak ada perubahan. Lalu di sini hasilnya yaitu sebesar 643.897.645. Sekian dari saya. Kita akan lanjut lagi di modul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafidin Desa Putra. Saya di sini akan menjelaskan yang sebelumnya saya telah menjelaskan tentang modul 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 yaitu tentang penyelesaian audit. Tentang apa sih penyelesaian audit? Penyelesaian audit ini kita merekap semua tentang kasus-kasus yang telah kita buatkan kemarin dari modul 1 sampai modul 8 kita masukkan di modul 9 ini yaitu tentang penyelesaian audit yang kita akan memberi opini auditor untuk pada perusahaan ini. Nah, di yang pertama ini kita ada daftar jurnalnya koreksi yaitu tinggal kita rekap aja dari jurnal-jurnal yang kita udah kerjakan dari modul yang saya dapatkan itu pada modul mulai dari modul 2, modul 1 kita belum ada jurnal koreksi. Jadi kita modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, modul 8. Yang terakhir kita yang saya sudah bahas juga di modul 8 ya. Lalu selanjutnya nextnya di sini ada aset yaitu kenaikan penurunan dari per audit 2017 dengan per audit 2018. Kita masukkan saja dari halaman modul 2 halaman 6 itu RP1.1. Masukin saja dengan angka yang sama yang telah dikerjakan kemarin. Lalu nextnya di sini juga kewajibannya dan ekuitas masih sama. RPP RP1.2 itu sama aja. Jadi kita masukin aja nih yang pada halaman 7. Lalu selanjutnya ada penjualan dan neto. Itu juga sama saja indeksnya dari buku modul 2 halaman 8 yaitu indeks ARP 1.3. Itu sama aja. Next, langsung selanjutnya ada representation letter ya untuk kepada kantor AKP kita yang sebagai editor yang ada titik-titik kita isi aja dari 2017 dan 2018. Ya, di sini banyak sekali kalau saya jelaskan satu-satu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita cuman scroll saja kami yang tidak bersama kewajaran dan buku atau pengelasian aset dan kewajiban. Ini membahas aset piutang, persediaan, lalu investasi dalam bentuk saham, masa tetap, jadi diisi ya 2017 dan 2018. Lalu kewajiban jangka pendek, yang pada yang perlu ditagih, tanggal neraca, kewajiban panjang, kewajiban jangka panjang yang sudah dilaporkan sesuai dengan kenyataan, lalu ekuitas, ekuitas yang terdiri dari modal store dan telah dilaporkan sebagai mestinya dalam laporan keuangan, lalu pendapatan beban dan laba rugi, ikatan bersyarat setelah tanggal neraca, peristiwa penting setelah tanggal neraca, hal-hal penting lainnya, dan ya ini untuk direktur utama PT Subus ya. Lalu di sini ada surat penyertaan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan PT Sugus. Ya, ini untuk dari PT Sugus ya. Ini pernyataannya. Biar apa?
perusahaan ini transparansinya sangat kuat, jadi kita butuh untuk surat pernyataan dari direksi. Nah, direksi ada Diestri dan Daniel untuk dari manajer akuntansi dan keuangannya. Lalu di sini ada neraca yang kita masukkan saja dari apa yang kita telah kerjakan di modul 2. Kita masukkan saja satu dari buku modul 2 halaman 12 sampai 13 kita masukin saja di sini dengan yang sama ya. Yang kita telah kerjakan itu disamakan saja karena ini hanya rekapan modul 9 itu hanyalah rekapan dari modul 1 sampai modul modul 8 kita masukkan dari buku 2 ya. Lalu kita masukkan di sini juga samakan saja. Pasti sama hasilnya. Kita masukkan ini dengan sama ya. Pasti sama. Karena tidak mungkin berbeda ya, karena ini cuma rekapan ya. Di sini juga sama. Saya telah ngeceknya itu sama. Laporan perubahan ekuitas yang dengan total saldo 31 Desember itu dengan totalnya 60, ini harus 88 miliar apa? Dari sini laporan arus kasnya kita masukkan saja dari buku buku 2. Ini akannya rekapan saja. Lalu di sini ada catatan atas laporan keuangan yang ini untuk catatan untuk ke PT Sugus ya. Bahwa laporan keuangannya ini telah disusun dengan rapi dan ada koreksinya untuk PT Sugus ini. Lagi dia yang ada penghasilan kas kasih itu piutang usaha persediaan investasi pada entitas asosiasi aset tetap yang kita. Nah, di sini informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Kita masukkan saja jumlah yang transaksi yang bagian yang diungkapkan kecuali dijelaskan dalam lain. Kita masukin saja yang kita telah masukkan di buku 2. Nah, yang sesuai ya. Soalnya di sini situ lalu di sini PT investasi pada saham, piutang usaha, persediaan, investasi pada entitas asosiasi ini sudah ada jadi nggak perlu dijelaskan karena angkanya sudah ada dari buku dicetak. Di sini juga ada investasi pada entitas asosiasi entitas lainnya PT PU 10 juta, PT Piglet 16 juta dan 36 juta. Di sini juga aset tetapnya udah dijelaskan di sini. Ini udah di apa? Udah di dari sananya jadi saya juga bingung harus menjelaskan bagaimana tapi kita menampilkannya saja. Di sini utang usaha pada pihak ketiga yaitu 12 1 miliar 278 9 200. Nah, ini buku 1. Ini buku 2. Hmm. Sini juga sama. Lalu di sini perhitungan pajak penghasilan, lalu di sini ada beban pajak penghasilan yang kita telah hitung di modul 8. Ini utang bank dengan segini dengan dikurangi bagian jatuh dalam 1 tahun karena tidak ada yang kita totalkan dengan 11 miliar 474 796 203 dan 9068 656 807. Beban bunga yang dibebankan laporan Rabu 3 berjalan tahun 2000 2 miliar 102 607 415 dan 1 miliar 886 400. Di sini ada modal saham untuk PT SWAT, PT TEP, Ibu Melinda yang masih inget kan? Ada berapa yang modal sahamnya ada 1.000. Betul sekali. Dengan modal awal 2 miliar 220 dengan PT SWAT paling terbanyak, PT TEP, lalu Ibu Melinda. Ini beban pokok penjualan yang masih sama. Ini udah didaftar, udah diisi oleh
bukunya langsung, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Karena hanya rekapannya di sini ada laporan auditor independen. Kita telah mengaudit yang secara independen tanpa tanpa ada unsur unsur yang apa ya yang bisa disebut kita tuh netral gitu loh. Independen, kita nggak dibayar, kita nggak disuap, kita padanya gitu. Dengan yang diisi dengan PT Sugus 2017 dan 2018, lalu digirisin juga PT Sugus dan 2017 dan 2018. Lalu di sini ada manajemen letter untuk manajemen PT Sugus yang dengan kita isi dengan Komisaris Direksi PT Sugus Jalan Danau 2089. Masih ingat kan nih yang di buku satu. Masih awal-awal pasti dijelaskan di sini ya tentang jalan-jalannya. Kasih Jawa Barat. Kami telah melakukan pemeriksaan keuangan PT Sugus 2018 yang tertanggal 12 Maret 2019. Ini anggaran, perusahaan belum menggunakan anggaran dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan pasti memberikan komentar, kami akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2019. Di sini eh, opini auditor, lalu ada tanggapan manajemen. Di sini uang kas, ini kenapa ini dan sudah akan diperbaiki. Ini kayak auditor tuh membahas kekurangan-kekurangan yang pada PT Sugus, lalu apakah manajemen akan menyetujui atau tidak. Seperti itu. Dan sampai terakhir seperti ini dan selesai. Nah, itu aja dari saya sendiri, Hafidin Adi Saputra. Semoga apa yang ak- saya jelaskan itu akan dipahami oleh semua orang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.